Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Dewan Penilai, tidak lupa yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan para panitia, juga sahabat-sahabat sekalian dan juga agama Islam. Semoga berkumpulnya kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya M. Adi Saifullah dari Kabupaten Sukabumi, yang insya Allah pada kesempatan hari ini akan mengangkat tema Sang Penuntun Sakaratul Maut. Maaf Dewan Juri, bukan saya malaikat maut. Panitia. Saya bukan malaikat Jibril atau Mikail ataupun apalagi Ajrail. Di sini saya mengangkat Sang Penuntun Sakaratul Maut di salah satu rumah sakit Bakti Medicare Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Seorang penyuluh agama Islam, baik itu PNS ataupun non PNS, dituntut sebagai garda terdepan sekaligus ujung tombak dari Kementerian Agama, yang notabene kita itu Ustadz SK. Ada Ustadz non SK, ada Ustadz SK. Artinya Ustadz tapi dapat SK dari Kementerian Agama. Masyarakat sangat mengharapkan sekali, karena dalam pikiran masyarakat, apabila ada petugas dari kantor urusan agama, ujung-ujungnya adalah untuk menikahkan. Nah, persepsi itu kita rubah, bahwa kehadiran penyuluh agama Islam, khususnya di Jawa Barat ini, kita kembangkan bahwa kehadiran penyuluh bukan hanya untuk mengurus pernikahan, tapi berbagai aspek keagamaan pun harus kita jalani. Apalagi sementara ini banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan keagamaan di masyarakat. Bahkan setelah saya mendengarkan tadi dari teman-teman, di musim pandemi ini banyak sekali pengangguran, banyak sekali yang kehilangan pekerjaan, ekonominya menurun. Justru sebaliknya, di musim pandemi proyek saya makin banyak. Karena di musim pandemi ini tingkat kematian meningkat. Otomatis di rumah sakit saya sibuk, di rumah sibuk lagi. Dengan adanya banyak yang meninggal, sebagai penyuluh agama di rumah sakit sekaligus rohis atau rohianul Islam, petugas dari Kementerian Agama yang ditugaskan di rumah sakit itu sibuk. Di rumah apalagi. Ini di sini sebagai penyuluh agama Islam, garda terdepan, ujung tombak Kementerian Agama. Untuk itu saya ditugaskan di salah satu rumah sakit Bakti Medicare yang ada di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Yang pertama, untuk mengadakan bimbingan penyuluhan yang pertama kepada pasien, yang kedua kepada karyawan dan staf rumah sakit. Karena tugas kami sebagai penyuluh, yang pertama berkunjung ke setiap ruangan-ruangan, baik itu pasien muslim ataupun non muslim, baik itu yang sakitnya ringan ataupun yang sakitnya kelewat ringan. Menurut medis ini penyakit ringan, maka kami sebagai penyuluh memberikan motivasi kesembuhan dengan menanamkan keyakinan ketauhidan tentang qada dan qadar, bahwa setiap segala sesuatu yang terjadi itu kehendak Allah. Karena manusia tidak akan sembuh selamanya, tidak akan sakit selamanya. Itu yang kami terapkan, dan mohon sabar, karena buah kesabaran ini akan berbuat baik, berbuah baik bagi kita. Apabila si pasien ini sudah mulai, kata dokter, ini pasien sedikit harapan sembuh, maka disinilah fungsi saya sebagai sang penuntut sakaratul maut. Saya memberikan penalkinan, membacakan kalimah tauhid yang disaksikan oleh keluarga pasien, oleh pihak rumah sakit. Ketika Allah mengizinkan sang pasien meninggal dalam keadaan husnul khotimah, mengucapkan syahadat atau minimal menyebut Allah. Ini latar belakang kenapa
rumah sakit atau staf rumah sakit, bahkan keluarga dengan adanya penyuluh di rumah sakit memberikan bimbingan, ini akan menjadi ketenangan batin bagi keluarga, karena mereka yakin jika yang menuntun mentalkinkan orang yang sedang sakit parah dari Kementerian Agama, insya Allah keyakinan bahwa mereka yang meninggal husnul khotimah. Itu berkeyakinan ya. Karena yang menilai husnul khotimah atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syariat kita memberikan bimbingan, memberikan penyuluhan atau mentalkinkan, menuntun mereka dengan kalimat-kalimat tauhid, maka dengan syariat ini besar kemungkinan pasien meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang kami harapkan, dan inilah yang dirasakan oleh keluarga. Dan kehadiran penyuluh di rumah sakit sangatlah berarti dan dibutuhkan, bahkan lebih dikenal. Penyuluh agama Islam dikenal di kalangan rumah sakit, baik muslim ataupun non muslim. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Selain terhadap pasien, kita pun memberikan bimbingan penyuluhan kepada perawat dan staf rumah sakit, karena perawat dan rumah sakit semuanya dengan lelah, apalagi di musim pandemi dengan tugas pasien yang bertumpuk, maka dengan sedikit kita mencarikan pencerahan, dengan memberikan pencerahan tentang makna kesabaran, makna ikhlas. Karena saya selalu menerapkan, lihat logo Kementerian Agama, ikhlas beramal. Jika kita ikhlas beramal, buahnya pun akan lebih nikmat dirasakan. Man amila wa alama Allah mau ilman malam ya'lam wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Itu yang sering saya sampaikan. Sekian. Ya, terima kasih Kang. Dipersilakan kepada Bapak Dr. Hendra untuk memberikan pernyataan atau pertanyaan pada peserta. Baik, Pak Ajis Saifullah, ini kalau karya ilmiah judulnya menyeramkan. Selama pandemi, gimana aktivitas ininya ya, menuntun sakaratul maut ini dengan pakai Zoom banyak yang meninggal gitu ya, banyak proyek kemudian dengan kondisi kesehatan yang harus dijaga misalnya. Nah, seperti apa Bapak ini Ajis menyikapi Di musim pandemi ini, saya bertugas ke setiap kamar itu tidak sendiri. Yang pertama, saya didampingi oleh Bapak Satpam keamanan. Yang kedua, kepala ruangan, itu pun dengan kita memakai APD dengan 5M-nya dijaga. Jadi kita masuk ke ruangan, tidak setiap pasien itu COVID, karena tidak setiap pasien itu COVID. Dengan pasien yang tidak COVID, tapi sementara ini kita melakukannya jaga jarak. Karena yang mereka harapkan biasanya, biasanya keluarga pasien, Pak, tolong ini air aqua, ingin didoain. Jadi bukan kayak dukun ya, saya seperti dukun. Jadi kebanyakan saya mendoakan dan memberikan motivasi secara, tapi tidak kita melepaskan prokes. Karena setiap ruangan itu biasanya setelah di musim pandemi ini tidak menumpuk. Ada yang 1 orang ataupun 2 orang, itu pun jaga jarak, itu pun yang jaganya beda ruangan di luar. Jadi di musim pandemi tetap kami melaksanakan bimbingan penyuluhan, tapi tidak melupakan prokes yang telah ditentukan oleh pemerintah. Apa yang menunjang gitu ya, atau memperkuat atau memperhambat gitu ya program penyuluhan di rumah sakit semacam ini? Yang memperhambat di rumah sakit ini karena rumah sakit ini cukup besar, banyak sekali kamarnya, itu semua harus dikelilingi 1 hari. Nah, hambatannya saya cuma sendiri, itu aja. Tapi kalau pemerintah, Kementerian Agama, MOU lagi dengan rumah sakit, bisa menambahkan 5 atau 6, saya lebih senang lagi itu. Dinro atau logisnya 1 orang? Ya, setiap tugas 1 orang. Oke.
kasih. Oke, silakan Kang, closing statement-nya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersama. Saya cuma berpesan kepada semua teman-teman, mari kita bekerja dengan ikhlas sesuai dengan yang tertera dalam pokok Kementerian Agama, ikhlas beramal. Insya Allah jika kita ikhlas beramal, banyak besar. Dengan ikhlas beramal, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.